Sekalipun
Engkau luar biasa bagi kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa. Engkau akan mengubah kehidupan kami Tuhan dari kehidupan yang gelap dan Engkau membawa kami ke kehidupan yang terang ya Bapa. Sehingga setiap kehidupan kami akan bertambah, semakin lama semakin bersinar ya Bapa. Bapa, kami rindu Engkau campur tangan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mau buka hati kami ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan, Engkau pakai di mana kami berada. Baik kami dalam bekerja, baik kami dalam melakukan setiap pekerjaan kami di rumah, baik setiap pekerjaan dan rencana-rencana kerja kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di surga. Biar itu terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang akan ditanggung. Kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan ditanggung tidak akan sia-sia. Pada saat kami membuka hati kami, Engkau pasti memperlengkapi kami. Engkau pasti memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau pasti memampukan kami melewati kehidupan kami. Engkau pasti memberikan kami kekuatan yang baru. Pada saat kami membuka hati kami, Engkau tambah-tambahkan kemampuan. Engkau tambah-tambahkan hikmat bagi kami. Sehingga kami itu semakin berhikmat, semakin bertambah pengetahuan bagi setiap hari Tuhan. Engkau mempersiapkan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang ditanggung. Bagi hamba-Mu Tuhan. Tuhan dalam firman Tuhan itu dapat disampaikan dengan sederhana. Dan kami Tuhan rindu Engkau hadir bagi setiap kami. Dan pujian nama-Mu Tuhan dari dulu sampai sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum kami sahabat bagi kita semua. Dalam di minggu pertama ini kita tak mendahulukan Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Minggu-minggu ini kalau orang berkata ya, kita juga katakan hari-hari semakin sukar Bapak Ibu. Hari-hari akan semakin sulit. Tidak ada yang semakin gampang. Itu Tuhan mengatakan di Matius. Tapi kita percaya Tuhan juga bisa pakai kita. Amin. Kita dipanggil bisa menjadi bersinar. Amin. Saya ambil judul dipanggil untuk bersinar. Maksudnya sih dipanggil untuk di-upgrade kita. Dipakai kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan pakai waktu kita yang ada pada kita. Tuhan pakai kesempatan, tempat, wadah kita untuk bersama-sama beribadah. Kita dipakai Tuhan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita dipakai dari dahulu. Kalau kita lihat kehidupan kita, wah kita malu menceritakan Bapak Ibu. Tapi sesudah bersama-sama dengan Tuhan, kita kehidupan kita diangkat semakin naik dan diangkat semakin naik. Dan itulah luar biasa Tuhan kita. Amin. Saya ambil di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dipanggil untuk bersinar. Sama-sama kita baca dan bergantian Bapak Ibu. Saya membaca ayat 13 yang tadi, Bapak Ibu di ayat 14. Dipanggil untuk bersinar. Matius 13 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diincar orang. Bapak Ibu, kamu adalah garam dunia. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sama-sama, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat. Amin. Supaya kita tetap bersinar, Bapak Ibu. Apa yang kita perlukan harus berada dalam terang. Terang itu berguna untuk menuntun kita, Bapak Ibu. Garam juga itu memberikan rasa. Kalau kita melihat dari perkataan ini, garam, wah biasalah itu. Terang itu yang mungkin lampu lagi. Jadi kadang-kadang kita perlu mendalami, Bapak Ibu. Kalau satu contoh misalnya PT Gudang Garam, kita tahu PT Gudang Garam itu bukan cerita mengenai pemproduksi garam, Bapak Ibu. Tapi dalam kata tersebut di situ ada satu produksi tidak ada menggunakan garam. Bapak Ibu pasti tahu rokok. Kalau dia itu memproduksi rokok, kenapa dia buat nama itu?
Karena dia mungkin punya sejarah bagaimana dia membuat nama itu. Di depan dia, waktu dia berusaha, dia lihat ada gudang garam. Jadi dia buat usaha yang baru, dinamakan PT Gudang Garam. Kita juga nama-nama yang muncul dalam kehidupan kita yang kita lihat. PT Jarum. Apakah ini ada hubungannya dengan tekstil, Bapak Ibu? Produksi kancing, produksi kain, tidak ada hubungannya. Tapi di dalam kata itu ada satu produksi yang sama juga. Jadi dari istilah-istilah garam terang ini perlu kita renungkan bahwa di dalam artinya ini semua ada kandungan yang lain. Garam itu apa? Di dalam nats ini ada 3 yang harus kita bagi. Di dalam ayat ini kita lihat dari segi pertama konteksnya, apa konteksnya? Yang kedua dari dia kita relevansinya dari ayat ini apa? Yang ketiga dari segi identitasnya, apa yang dikatakan di dalam teks yang kita angkat ini. Kita lihat dalam segi konteks. Jadi tidak heran Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam, kita adalah terang. Apa yang dimaksudkan Tuhan? Suatu dia cerita mengenai garam dan terang ini, kita harus baca ayat di atasnya. Apakah ayat di atasnya? Coba kita lihat ayat di atasnya. Apa yang Tuhan ceritakan di atasnya? Yang diceritakan itu penganiayaan. Kita harus, garam itu menyatakan bahwa harus memberikan rasa yang berbeda, yang dulu hambar menjadi merasa. Tapi dalam konteksnya di atas cerita itu, cerita penganiayaan, artinya apa? Di dalam penganiayaan ini kita harus memberi rasa. Amin. Kita harus memberikan berbeda dari orang-orang yang tertindas dalam dianiaya masih bisa memuji Tuhan. Amin. Itu yang dia Tuhan maksud cerita ini. Dari konteks dari awal dia ceritakan apa garam itu, apa terang itu. Yang kedua dari konteks ini di ayat 13-15 dia cerita garam dan terang. Di ayat berikutnya 17 sampai 20 apa yang Tuhan ceritakan? Tuhan ceritakan apakah kamu bisa seperti orang yang saleh? Di ayat 20 dikatakan Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya apa? Konotasi antara garam, terang dibandingkan dengan orang yang saleh, orang yang punya keagamaan yang satu contoh, Bapak Ibu ya, saat dia Bapak Ibu pernah kenal Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu pernah mengasihkan conclusion mengenai ajaran agama kita. Saya tertarik dengan ajaran Yesus. Saya praktekkan dalam kehidupan saya. Tapi saya kurang tertarik orang-orang Kristen. Kenapa? Karena tidak matching antara ajaran yang disampaikan Yesus Kristus yang menyampaikan dengan orang-orang Kristen pada saat itu. Kenapa? Ada gap, tidak bisa orang mengaplikasikan dalam hidup saya. Kalaulah ajaran Yesus itu hadir di India, satu hari ini pasti orang India itu akan masuk Kristen. Dia bilang itu salah satu orang-orang besar di India. Apakah kita bisa mengaplikasikan kehidupan Kristus di dalam hidup kita? Amin. Biar itu membuat kita membuka hati kita. Apa yang Tuhan maksud dari setiap, kalau kita jadi garam dan terang, kalau kita adalah garam dan terang, itu artinya kita siap di dalam penganiayaan, kita siap untuk dibandingkan dengan ajaran-ajaran lain. Amin. Inilah yang membuat kita belajar bahwa kehidupan Kristus dia itu hadir bagi kita. Dia itu sebagai penuntun bagi kehidupan kita. Inilah satu konteks yang perlu kita pelajari bahwa setiap ajaran-ajaran yang Tuhan Kristus ajarkan, ini terutama di khotbah di bukit, khotbah di bukit itu ada beberapa ayat luar biasa sekali. Inilah pengajaran-pengajaran pertama sekali yang dilakukan. Jadi konteks hanya bukan penganiayaan,
tapi juga bandingkan dengan ajaran lain. Jadi ini salah satu bicara bagaimana agama itu dan kesalehan itu harus kita pakai kebaikan itu. Di dalam konsep Kristen itu ada satu konsep bahwa kita berbuat baik bukan karena kita mau diselamatkan Bapak Ibu. Kita berbuat baik bukan supaya dapat pahala. Kita berbuat baik karena apa? Telah diselamatkan, telah diselamatkan. Itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Bahwa konsep itu harus kita perhatikan. Ajaran Kristen berbeda dari orang. Kita berbuat baik sama orang lain bukan karena kita supaya mendapatkan sesuatu kita. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib bagi kehidupan kita. Amin. Itu yang membuat kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan bagi kehidupan kita. Ini salah satu konsep yang berada yang kita bisa lihat bahwa kebaikan itu membuat kita mengucap syukur atas Tuhan bagi kehidupan kita. Ini salah satu dari segi konteks Tuhan Bapak Ibu. Dari segi relevansi apa yang bisa kita lihat, garam dan terang itu mengajarkan kita bahwa itu perlu sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini garam dan terang itu perlu sampai hari ini. Kalau kitab-kitab di dalam Yahudi kuno bahwa manusia tanpa garam itu kan takkan bisa hidup Bapak Ibu. Takkan bisa hidup. Man cannot live without salt. Tidak akan bisa hidup manusia tanpa garam. Kenapa Bapak Ibu? Di zaman itu bisa kita perhatikan bahwa garam itu di zaman manusia garam itu sangat penting Bapak Ibu. Sangat penting untuk memberikan rasa. Kalau tidak ada itu, hambarlah semua kehidupan. Amin. Hambarlah semua yang apa yang mau dilakukan. Karena garam itu membuat dia bisa larut. Dan kelarutannya itu mempengaruhi apa yang mau dimakan. Inilah satu relevansi yang bisa kita lihat. Relevansi yang berikutnya apa? Dimanapun, kapanpun, kita pasti perlu garam. Baik di rumah, di dalam masak-memasak, baik di dalam pekerjaan, melalui pekerjaan kita yang berbeda dari orang-orang biasa. Itu satu garam yang membuat kita rasanya beda. Itu kita hadirkan Bapak Ibu, supaya kita bisa tahu bahwa kehadiran Tuhan itu mempengaruhi kita. Kehadiran Tuhan bisa mempengaruhi sikap kita. Kehadiran Tuhan itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Inilah salah satu relevansinya sekarang pada hari ini sampai hari ini yang membuat garam itu dibutuhkan. Amin. Garam itu dibutuhkan. Garam itu akan membuat perubahan bagi sekitar. Ini yang membuat kita bisa belajar. Yang ketiga, bisa kita lihat dari identitas. Dari segi identitas, kalau kita baca yang kita baca tadi, coba kita ulang membaca dia. Ayat ketiga sama dikatakan, kamu adalah garam dunia. Kadang-kadang kita berpikir yang dikatakan kamu adalah, bukan kamu menjadi. Bukan, itu salah. Tuhan tidak cerita menjadi. Kamu adalah. Allah dalam terjemahan asli katakan kamu adalah garam dunia. Artinya apa? Kita sumber garam itu bukan diri kita, tapi Tuhan. Amin. Tuhan yang menjadi sumber. Tuhan yang menjadi sumber. Dan itu yang harus kita pahami, bahwa identitas kita adalah karena Tuhan. Amin. Tugas Allah menjadikan garam dan terang bagi kita. Anda dapat anugerah dari Allah. Allah yang memberikan anugerah bagi kita. Karena apa? Karena pengorbanannya bagi kehidupan kita. Karena dulu kita dari kehidupan yang gelap. Kalau kita mau buka-bukaan hati kita sama Tuhan, mungkin malu kita cerita sama Tuhan. Bagaimana kehidupan kita dulu? Mulai dari anak-anak, selalu melawan. Mulai masuk remaja, selalu juga melawan sama orang tua. Masuk nanti kerja, selalu melawan sama pimpinan, melawan segala atasan-atasan kita. Ini satu kehidupan yang harus diubah.
Amin. Kita rubah karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang membuat kita berubah karena ada terang dan garam. Ini yang membuat tiga faktor ini harus kita lihat. Di dalam kitab Yohanes juga dikatakan bahwa Yohanes 8 ayat 12. Jadi, ya, terus 8 ayat 12 dikatakan apa? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa yang ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. Berarti sumbernya adalah Tuhan. Itulah sumber. Itu yang bisa kita perhatikan Bapak. Jadi sumber ini yang harus kita muliakan Bapak, bukan kami. Di sini kita bisa lihat bahwa garam dunia itu di ayat 13 kali berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain buang dan hijau. Garam itu berfungsi Bapak, bisa memberi rasa. Kita percaya ini berhubungan dengan masak-memasak atau makanan, memberikan rasa bagi sekitar. Bisa juga dia mengawetkan sesuatu. Misalnya kalau kita lihat ikan asin itu kan diasinkan, diawetkan. Kita tidak tahu kapan masa expirednya ya. Kalau obat kita tahu lah. Tapi kalau ikan asin tak pernah ditawarkan expired date tahun sekian, tak pernah. Karena sudah lama dia, tapi tetap dimakan orang. Kenapa? Ya karena tadi tidak dibuat masa expired date. Ini yang harus kita betul mengawetkan. Jadi mengawetkan. Dan segi medis juga sebagai penyembuh. Karena luka itu bisa disiram dengan air garam untuk menghindari kuman masuk. Dalam juga teknologi medis juga, kalau kita mau terhindar dari COVID pada saat itu, ramai-ramai orang melakukan cuci hidung dengan air garam, Bapak Ibu. Cuci hidung air garam, dicuci dari kanan ini masuk ke keluar ke kiri. Tujuannya apa? Supaya semua penyedera yang ada di hidung ini tidak terpapar dengan virus COVID. Kenapa? Karena virus COVID dari hidung sampai ke tenggorokan itu bisa sampai 2 hari, bisa bertahan 2 hari. Jadi kalau kita lakukan pencucian, itu akan terhindar atau terbuang atau mati. Karena selain cuci hidung, dilakukan juga kumur-kumur air garam. Mungkin Bapak ini pernah lakukan pada saat COVID, Bapak Ibu ya. Kita pada saat itu gencar-gencarnya untuk melakukan tindakan ini supaya tidak terhindar. Karena apa? Ribuan liter kita hirup udara masuk ke hidung kita, itu akan tersaring di paru-paru kita. Kalau tidak tersaring, artinya apa? Masuklah ke paru-paru kita. Itulah gunanya kita menjaga rongga hidung kita sama tenggorokan kita. Supaya apa? Supaya bisa kita perhatikan bahwa tidak terjadi terkontaminasi dengan air. Amin. Inilah satu kejadian yang sudah kita lewati dan memberikan pelajaran kepada kita. Untuk memahami garam, Bapak Ibu, di dalam kitab ini, dalam Matius ini, garam itu harus kita perhatikan. Kenapa dikatakan itu garam itu tidak asin lagi, Bapak Ibu? Kenapa garam itu yang kita makan di dapur itu kok bisa asin sedikit aja pun pasti asin gitu ya? Jadi kita harus pelajari. Ada satu pengetahuan mungkin bisa Bapak Ibu, anakronisme. Anakronisme ini bicara bagaimana memahami sesuatu yang kuno dengan kacamata modern. Ini jangan kita pakai. Kalau kita pakai ini sama kita tadi dengan kayak kenapa bisa garam nggak asin? Garam kan pasti asin. Sedikit aja pun pasti asin. Kalau kita pakai konsep ini, kita tidak dapat. Dan garam itu juga dipakai orang untuk menjatuhkan kitab suci kita. Kenapa? Kalau ada perdebatan di antara dua orang lain kepercayaan, dia katakan, kalau di kitab suci itu kan pernah cerita. Di dalam kitab suci itu, pada waktu Tuhan Yesus pada jam mendekati jam 1 melakukan satu kegiatan ini. Kenapa enggak terperinci?
Kalau biasanya kalau kita suci lain mungkin dikatakan jam 1 lewat 4, jam 1 lewat 30 menit. Itu artinya apa? Kalau kita pahami cerita itu perdebatan ini, berarti apa yang salah? Kalau dalam kitab suci kita dikatakan dalam Alkitab jam 1 lewat 5, jam 1 lewat 15, itu pasti kitab yang dibaca itu bermasalah tidak benar. Kenapa? Pada zaman itu belum ada jam, yang dipakai hanya matahari, Bapak Ibu. Matahari itu bersinar, itu melihat kondisi tubuh kita. Sinar itu bagaimana? Kira-kira jam sedikit, sekitar jam 1, sekitar jam 12, itu yang dipakai. Menjelang sore, itu yang dipakai. Inilah pemahaman anakronisme ini. Jadi kalau pada zaman Tuhan Yesus, garam itu bisa kita bayangkan kayak teh celup. Teh celup ini batuan yang berisi garam, dibalut dengan garam. Jadi garam ini kemungkinan besar paling banyak itu persentasenya di laut mati. Karena laut mati itu 30% kandungan garamnya. Jadi kandungan garam yang 30% ini bisa dipakai untuk melepas garamnya untuk kebutuhan masak. Jadi artinya apa? Kalau habis garamnya di dalam batu itu, artinya garamnya tinggal batu dan mineral lainnya. Karena dengan posisi panas dia akan keluar. Inilah maksudnya kita menghindari yang namanya anakronisme. Kita harus bisa memahami pengetahuan anakronisme. Jangan kita pakai yang kuno, kejadian pada sesuatu yang kuno, kita pakai kacamata yang modern. Seperti garam. Jadi garam pada zaman itu adalah seperti batu yang dilumuri oleh garam. Itulah maksudnya. Kalau kita pakai metode anakronisme, kita akan tidak ketemu. Karena kita pasti memakai akal kita pada zaman ini. Itulah maksud Tuhan bahwa pentingnya garam. Kalau garam itu sudah tidak terpakai lagi, maka kita akan dibuang dan diinjak. Jadi garam itu sangat penting sekali sebagai pemberi rasa dan pengawet. Inilah yang harus kita mempelajarinya, bahwa garam itu juga bicara mengenai hikmat, Bapak Ibu. Bukankah akhir-akhir ini dikatakan seperti Alkitab katakan bahwa akhir-akhir ini akan semakin sukar, semakin tidak ada hikmat. Dan kita rindu Tuhan, garam Tuhan untuk menggarami kondisi saat ini. Amin. Semua orang tak punya hikmat. Semua orang akan menanya yang punya hikmat, seperti Salomo tadi. Salomo itu kan punya hikmat yang luar biasa. Orang pasti berbondong-bondong menemui dia supaya mendapatkan hikmat. Dan hikmat itu seperti garam yang membuat keputusan, untuk membuat suatu tindakan yang tepat pada waktunya. Amin. Inilah salah satu yang membuat kita bahwa garam bisa memberi rasa dan garam itu berhikmat. Juga dalam dunia ini, karena dunia semakin sukar, artinya garam itu sebagai pengawet. Kalau semakin sukar itu berarti semakin busuk, Bapak Ibu ya. Semakin busuk. Jadi menghindari untuk mengerem kebusukan ini diperlukan garam seperti kita. Amin. Itu yang Tuhan rindukan bagi kita. Garam itu diperlukan untuk keadaan dunia ini. Garam itu dipakai kita supaya tidak terjadi kebusukan, tidak terjadi sesuatu yang membuat cepat selesai. Di dalam kata-kata dikatakan di sini di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa kaya dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perkataan tawar, Bapak Ibu, itu mengandung luar biasa artinya. Perkataan tawar itu mengandung berasal dari kata ini. Coba ke bawah. Perkataan tawar. Perkataan tawar itu berasal dari kata namanya moraino. Moraino itu tawar itu moraino. Artinya apa? To be foolish. To be foolish ini artinya menjadi bodoh. Nggak tahu beda dengan stupid ya. Kalau stupid itu memang rasanya agak lebih kasar.
diucapkan moraino. Itu lebih foolish, bodoh. Bodoh yang foolish maksudnya ini adalah kata-kata yang diucapkan seperti teman sebaya supaya tidak tersinggung. Kalau kita teman sebaya, kita kata, foolish tuh, kamu kan kurang termi, akhirnya itu maksudnya. Artinya apa? Gaya bahasa Tuhan itu luar biasa sekali. Tidak membuat orang tersinggung. Tidak membuat kita jadi kesal. Enggak, gaya bahasanya keren. Moraino. Saya berpikir semalam, gimana cara menggunakan kata moraino? Ada satu dapat saya coba dan kelihatan. Moraino itu bahasa Yunani. Rupanya kalau saya bukan bahasa Batak, karena saya artinya mora itu kaya, berlimpah. Tapi dengan ada kata no, artinya tidak berlimpah, tidak cerdik, tidak pintar. Makanya namanya moraino, tidak berlimpah lagi. Jadi bodoh itu maksudnya. Itu tadi yang saya ambil jembatan keledai supaya bisa saya ingat morai no. Nah morai katanya kan yang berlimpah itu, yang kaya itu dengan hikmat, yang kaya itu dengan harta. Tapi dengan ada tambahan kata no berarti tidak jadi. Berarti tidak jadi berlimpah. Artinya apa? Bodoh. Amin. Ini yang saya lihat bahwa di dalam perkataan tawar yang dikatakan di sini itu adalah satu tindakan yang tidak Tuhan sukai, tindakan yang Tuhan anggap dia kurang baik. Apa akibatnya Bapak Ibu? Karena kebodohan kita tidak menjadi garam, tidak menjadi sesuatu yang berbeda dari orang lain, itu akan dilecehkan. Kita akan dilecehkan sampai diinjak-injak. Itu artinya melecehkan setiap tindakan kita. Karena apa? Tuhan rindu kita adalah garam yang terang. Kekristenan itu perlu sekali Bapak, supaya kita berbeda dari orang lain. Kekristenan itu juga bisa mengangkat kehidupan kita supaya kita tahu bahwa Tuhan yang luar biasa itu yang membentuk kehidupan kita. Jadi kita akan tidak membodoh Bapak Ibu kan? Kita harus menjadi orang yang pintar, betul-betul murah ya, nggak pakai kamu. Nah, jadi itu yang membuat kita makin belajar. Jadi kita jangan menjadi tawar Bapak Ibu, tidak ada rasa, tidak ada beda dengan orang-orang dunia. Jadi itu yang membuat kita belajar bahwa Tuhanlah terang, Tuhanlah garam itu. Kita yang menjadi penerima anugerahnya. Inilah yang bisa saya lihat dari garam. Bagaimana dengan terang, Bapak Ibu? Dari terang bisa kita lihat di sini. Dari terang dan kata ini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, Bapak Ibu. Kita tadi di atas gunung ya. Berarti dia tempat yang tinggi. Maksudnya kita loh, Bapak Ibu. Kita itu berada di tempat gunung. Bayangkan kalau kita di tempat gunung masing-masing kita ini. Kalau kita ke Kristen kita di atas gunung, berarti dilihat orang. Jadi di mata sedangkan lagi pula orang tidak menyalahkan diri, menyalahkan pelita, lalu bertahan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Tapi kalau kita, maksudnya kita terletak di atas gunung, hendaknya kita menyalahkan pelita. Tapi kalau kita jadi orang bodoh, pelita kita matikan, kita buat di bawah gantang. Gantang ini kayak mengukur biji-bijian itu seberapa banyak kilonya literannya. Kalau dulu kira-kira takaran untuk mengambil suatu biji-bijian. Nah, itu kita pakai menutup pelita kita. Artinya apa? Kita menutup terang kita sendiri. Berarti kita tidak kelihatan. Walaupun tidak di atas gunung, kalau kita tutup pelita kita di bawah gantang, kita akan tidak lihat orang di atas gunung. Artinya apa? Itu salah satu ciri kebodohan kita. Amin. Biarlah kita terhindar dari orang itu.
Tuhan angkat kehidupan kita menjadi di atas gunung, Bapak Ibu? Amin. Semua kehidupan kita diangkat Tuhan. Sudah kita bisa dilihat orang, bisa menjadi contoh bagi orang lain. Demikian halnya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat, supaya mereka bisa melihat. Memang inilah satu yang harus kita perhitungkan, bahwa terang itu diperlukan bagi kita. Ada satu contoh yang saya alami sendiri. Ini pada saat saya lihat tadi di tahun 2019, saya ikut pelayanan di Pasoburan. Di tahun 2019 itu saya ikut ke Pasoburan. Lupa saya gembalanya siapa ya. Tapi biasanya kalau ke Pasoburan itu jarak waktunya hampir 6 jam. Seharusnya saya berangkat siang hari, seharusnya biar saya bisa lihat di sekitar. Tapi karena saya ikut testing mau masuk satu persatu, terpaksa kami tunda sampai siang hari. Jadi kami tunggu sampai selesai. Selesai dia berkisar jam 6 sampai jam 7 malam ternyata. Selesai seleksi. Sesudah selesai seleksi, baru kami bisa bergerak ke Pasoburan. Di tengah jalan, mulai dari Medan sampai Tebing, oke lah, masih bisa kelihatannya. Masih, apalagi kalau kita penerangan kita masih oke lah di jalan itu. Tapi udah masuk Parapat, udah mulai gelap, dan hujan deras. Dari Parapat sampai Persea itu nggak tanggung persen. Tahu lah kalau kita Parapat itu kan pegunungan kan, pegunungan yang kadang-kadang mau longsor. Wah, berdoa di jalan sama Om Basarora sama istri kan, Lea bahasa itu. Sampai di balik kita telepon berbalan. Kalau masuk ke Pasoburan kira-kira berapa lama lagi? Kira-kira 1 jam lagi Pak. Sekarang ini jam 12:30. Kita terus atau gimana ya? Atau kita tidak balik ya? Kita terus aja. Oke Pak, itu sudah berjalan kami Pak. Bapak tunggu kami ya. Rupanya sampai berjalan sampai ke Pasoburan. Kemudian kita mau belum kelihatan kotanya, yang ada hanya kadang-kadang kopi lah, ramba lah, semua lah semak-semak. Jadi di mana nih hasil itu? Sementara kami cuma mengandalkan lampu mobil, kami nggak tahu arena, sama kami nggak tahu arena, nggak tahu kemana posisi jalannya. Jadi lampu mobil kami andalkan itu yang menuntun kami ke pegunungan Pasoburan. Sampai di tempat kami sampai jam tengah 3 atau jam tengah 4 itu, kami langsung istirahat. Tolong sama gembala suka istirahat dulu ya. Terus kami tolong bangunkan. Tidurlah kami di satu kamar yang dipersiapkan. Jadi bisa 3 jam, 4 jam, kami mulailah ibadah, mulailah melakukan kegiatan di sekolah minggu, kegiatan ibadah raya. Suka cita lah, suka cita. Kami nggak ingat lagi situ hasilnya yang diujian itu bagaimana. Nggak kami ingat lagi, yang penting kami ke sana. Pasoburan itu kami kira itu dekat Bapak Ibu. Ternyata dari si Banyigi itu berjalan 2 jam waktunya. Rupanya Pak Gembala itu berpikir 1 jam itu berarti waktu siang. Nabi Pak semua. Dan mungkin naik kereta. Sementara kami mau mobil kan 2 jam lebih tempuh itu. Kami lihat, waduh. Oke lah, besok pagi kita mulai melakukan ibadah. Selesai ibadah, sukacita sama-sama dengan mereka. Karena mereka, betul-betul bagus. Ada jemaatnya lumayan, sekolah minggunya ramai, ada kegiatan-kegiatan sekitar itu diikuti sama GBI. Jadi gereja-gereja mereka sepertinya berkoordinasi di antara gereja-gereja. Jadi selesai ibadah, kami pulang. Waktu pulang, cahaya matahari ada. Karena sore hari masih. Kami lihat jalan dari Pasoburan menuju Banyigi. Kayak gini, kita di mana kita lewat. Rupanya lubang-lubang Bapak Ibu, curang-curang di sana. Waduh, untuk kali kan lampu ini ya, lampu mobil. Kalau enggak bisa, ya apa kan di jalan ini. Kalau ada lampunya sedikit redup itu, nggak bisa akan di jalan ini. Itulah pengalaman kami Bapak Ibu. Jadi dengan terang tadi yang bisa menuntun
kami sampai ke tujuan. Amin. Kami rindu, walaupun ya kami lepaslah profesi kami, tidak ada Tuhan, kami mau lepaslah profesi kami sebagai dokter, kami mau ikut sebagai pelayan. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir ya harus rela lah kita mengisikan waktu kita. Kalau waktu kita dulu kita pakai untuk mengobati orang, udah ini kita pakai untuk melayani kita tempat yang lain. Itulah kerinduan kami pada saat itu. Dan sampai pada saat tiba pengumuman, kami tidak tahu rupanya dia lulus. Amin. Lulus di tempat itu, dia lulus. Dan kami bersuka cita kami, bukan karena kekuatan kami, karena kami mau ikut aja dengan kondisi itu. Wah, luar biasa sekali. 2019 itu di tengah 2019 itulah kami mulai pembelajaran mengenai kehidupan, bagaimana kami melewati yang tidak kami tahu. Kalau memang tidak tahu pada saat itu malam atau siang kondisinya, waduh, jalan-jalan berbatu-batu dan lepas-lepas batunya. Sebelah tebing, sebelah jurang. Kalau kita lihat, wah, coba kita lihat tengah malam. Sebab kalau kita lihat tengah malam, kita mungkin terganggu konsentrasi kita. Karena apa? Karena biasanya orang kalau malam pasti ada cium yang nyalinya, pasti cium. Untuk aja kita dituntun dengan lampu yang ada di mobil itu, supaya kita bisa melihat kejahatan. Coba kalau ada sinar lampu dari sebelah kanan mobil kita, itu lah kita bilang itu. Tidak ada nama pohonnya di bawah, batunya lepas-lepas ternyata. Nah, itulah pengalaman bagaimana terang itu membantu kita, terang itu memberikan kita kemampuan untuk melewati semua yang ada dalam hidup. Jadi kita dulu kehidupan kita adalah terang kemuliaan Tuhan hadir bagi kita. Amin. Kita tidak menjadi orang yang bodoh, tidak menyalahkan sesuatu, dan biarlah Tuhan tetap hadir bagi kehidupan. Ada satu ilustrasi bagaimana bisa tidak mengagumi. Bapak tahu dengan terang bulan. Terang bulan itu bukan karena dia yang terang, bukan bulan yang terang, tapi karena ada pantulan sinar matahari yang menerangi bulan. Pantulan bulan tadi kita manusia. Pantulan bulan tadi yang nampak ke bumi, itulah terang bulan. Jadi kadang-kadang kita harus berpikir bahwa terang itu bukan dalam diri kita, tapi dalam diri Tuhan Yesus kita. Amin. Itulah yang menyinari kehidupan kita. Itulah yang memantulkan kehidupan kita. Terang itu tadi sebenarnya begitu. Apa yang mau kita lakukan? Kita melakukan sesuatu, biarlah itu kemuliaan. Amin. Semua yang Tuhan berikan terang, garam itu untuk kemuliaan. Sehingga kita bisa belajar bahwa identitas kita sebagai milik Kristus, identitas kita sebagai miliknya Allah, itu karena berdampak dari garam dan terang dari sekitar kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Inilah kita bisa belajar bahwa kemuliaan Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang bisa merubah sekitar kita, baik segi rasa, baik itu begitu penerangan yang menerangi setiap orang. Kadang-kadang kita seperti menerangi, tapi kadang-kadang memberikan kegelapan. Artinya apa? Suatu kita memberikan statement, kita membuat statement yang abu-abu. Hati-hati dengan seperti itu. Kita membuat statement yang abu-abu, artinya mohon, kira-kira ngomong. Jadi ini, itu statementnya yang membuat orang terlalu berpikir, terlalu rumit jadinya, jadi makin susah orang menarik kesimpulan. Tapi sebaiknya kalau statement kita, statement yang jelas. Kalau kita misalnya mau mendidik anak kita, tidak punya statement kita bahwa kita mau belajar. Kalau kita mau ikut pelayanan, tidak punya statement kita ikut dalam pelayanan. Seperti itu Bapak. Jadi kita bisa merasakan kasih Kristus tadi, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Inilah yang membuat kita bisa belajar bahwa garam dan terang itu mewarnai kehidupan kita. Setiap kita tinggal menguatkan aja, seperti bulan kan, tinggal mengarahkan aja ke matahari, baru dia nampak bersinar di bumi.
Kalau kita bersembunyi di balik bumi, itu artinya gerhana bulan, Bapak Ibu, nggak kelihatan, nggak nampak bulannya. Tapi kalau kita memantaukan, kita pancarkan ke arah matahari, ke arah bumi, kita pancarkan sinar matahari, akan terjadi terang bulan. Itulah yang membuat ilustrasi ini bahwa kita sebenarnya adalah pantulan dari Tuhan. Anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita, itulah yang membuat kita berbeda dari orang yang tidak percaya. Maka seperti Mahatma Gandhi tadi, bisa kita seperti itu. Kenapa Mahatma Gandhi tadi mempunyai quote atau conclusion bahwa saya suka dengan ajaran Kristus, saya suka dengan ajaran Kristus, tapi saya tidak suka dengan orang Kristennya. Kenapa? Dan itu banyak alasan-alasannya, tapi yang jelas nih, katakan kalau orang Kristen itu Yesus sudah diaplikasikan dalam kehidupan, mungkin hari ini umat Hindu di India akan menjadi Kristen. Kenapa mereka tidak banyak Kristen? Karena darahnya kurang banyak. Kenapa di Indonesia seperti itu? Mungkin karena darahnya kurang banyak, karena lampunya kurang banyak. Mungkin kita di tempat ini biarlah kita menjadi garam dan terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kita sama-sama belajar tidak menjadi tawar, tapi membuat jadi berarti, membagi rasa, membuat kita menjadi berita. Kita sama-sama bangkit berdiri, tak jadi ibadah ini. Mari kita sama-sama untuk ibadah. sesuatu yang berbeda dari kehidupan kami, ya Bapak. Bapak, kami berterima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengarkan, ya Bapak. Biarlah Tuhan kamu berkati. Pada saat kami membuka hati kami, Tuhan. Pada saat kami Tuhan mengundang Engkau hadir bagi setiap kami. Mengundang Engkau hadir bagi setiap pekerjaan kami. Mengundang Engkau hadir bagi setiap keluarga kami. Bukankah Kau berkata, Tuhan, 2-3 orang Engkau hadir pasti di tempat ini.
kita mau undang Engkau hadir bagi setiap kami. Membuat kami menjadi berbeda dari orang yang tidak percaya kepada Engkau. Menjadikan kami berbeda untuk memberikan rasa yang berbeda. Memberikan kami suasana yang berbeda bagi sekitar kami. Berangkat terang kemuliaan Tuhan hadir bagi setiap kami. Biarlah Tuhan terang kemuliaan Tuhan terpancar bagi setiap hati kami, terpancar bagi setiap tindakan kami, terpancar bagi setiap perkataan kami yang Bapa yang membantu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengajarkan bagi setiap kami. Kami tidak menjadikan bodoh, kami tidak menjadikan morai-morai Bapa. Pada saat kami menyalahkan Dia, kami rasa kami berbeda. Itu yang membuat kami berbeda, sehingga kami Tuhan menjadi seorang yang berhikmat, cerdik, dan kami Tuhan dapat melakukan itu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah datang. Terima kasih Bapa buat doa pujian penyembah. Puji dan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Supaya diberkati oleh firman Tuhan, amin. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati kita bersatu berdoa. Terima kasih Yesus sebagai kekuatan hidup kami, menjadi penopang hidup kami. Kami akan memberikan persembahan sebagai bukti cinta taat kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi 30, 60 sampai 100 kali lipat, karena firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Akhirkan dan kudus nama para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam kerajaan. Kami siap memberikan persembahan di dalam nama Yesus. Yang siap memberikan persembahan bersama-sama dan saya katakan amin. Selamat memberi Tuhan Yesus. Satu-satunya yang dibuka kesempatan pelayan di Departemen Musik, Departemen Anak, Multimedia untuk mendaftar dan dapat menghubungi kami sendiri. Bagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih yang rindu melayani di Departemen Musik, akan diadakan training. Selain kita mempunyai hati yang siap melayani, amin, maka jiwa-jiwa akan dilimpahkan di tempat ini. Saya dan saudara bangkit berdiri, kita akan doa syafaat sambut berkatnya bersama saudara saya katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dalam daerahku.
Kudus yang tinggal bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkaulah yang memiliki ibadah ini. Engkaulah yang memiliki gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang mendapatkan kehormatan untuk boleh duduk diam di hadapan-Mu, untuk menerima ya Tuhan kebaikan-Mu, agar kami boleh menyampaikannya juga kepada orang lain kemanapun Engkau perintahkan kami pergi. Tuhan, pada siang hari ini kami mau bersyukur dan berterima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Bapak Andreas Purba. Kami berdoa ya Tuhan, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat profesi mereka sebagai dokter, suami istri, buat panggilan khusus yang Kau berikan kepadanya ya Tuhan. Apapun ya Tuhan yang Kau rencanakan bagi pelayanannya, kami mau tunduk, kami mau taat kepada-Mu ya Tuhan. Dan berdoa ya Tuhan buat ketiga anaknya yang kuliah, yang sekolah ya Tuhan. Biarlah semuanya mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan ya Tuhan. Dan biarlah anak daripada keluarga ini juga akan meneruskan ya Tuhan, yaitu pelayanan yang Kau titipkan kepada orang tuanya ya Tuhan. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Segala sakit penyakit, segala kelemahan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih buat ibadah perdana di tempat ini ya Tuhan. Di bulan pertama April ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, seperti firman-Mu berkata, lihatlah Engkau memberikan hati yang baru, Engkau memberikan hati yang taat, Engkau memberikan roh yang baru ya Tuhan bagi tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh seperti garam yang tidak hilang asinnya, sehingga kami tidak dibuang, sehingga kami tidak disingkirkan ya Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan buat firman, buat ibadah di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, ibadahnya akan terus berjalan ya Tuhan di dalam tuntunan demi tuntunan-Mu. Kau akan bawa ya Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan biarlah ya Tuhan kekudusan-Mu itu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Dan Kau akan memulihkan ya Tuhan setiap hati daripada orang-orang tempat ini ya Tuhan. Oh, Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat gereja di tempat ini. Dan kami berdoa ya Tuhan buat founder, buat hamba-Mu yang Kau pilih secara khusus, Bapak Roy Marbun dan Ibu Caroline Siahan ya Tuhan, di mana Kau meletakkan hati yang mengasihi begitu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kau memberikan hikmat, Kau memberikan pengetahuan, Kau memberikan kebijaksanaan ya Tuhan akan setiap apa saja rencana, segala setiap apapun yang akan mereka kerjakan di tempat ini. Kami berdoa semuanya kami peruntukkan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ini sebagai manusia begitu terbatas, tetapi hati yang Kau taruh dalam hati kami ini, hati yang begitu rindu ya Tuhan untuk berbuat sesuatu kepada-Mu. Karena Kau sudah begitu baik bagi keluarga ini ya Tuhan, maka dia ingin menunjukkan ya Tuhan kasih-Nya kepada-Mu lebih dan lebih lagi. Ajari ya Tuhan, berkati anak-anaknya, berkati Juan yang saat ini di Jakarta, berkati ya Tuhan pengabdiannya, pemutusannya ke rumah sakit manapun ya Tuhan yang akan ditempatkan, biarlah itu datangnya daripada Tuhan. Segala halangan rintangan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Jojo, buat proyek-proyek yang dipercayakan untuk dikerjakannya. Kiranya Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Ada begitu banyak ya Tuhan saingan-saingan, tapi kami percaya Kau akan membuat anak ini berbeda, sebab ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk struktur pekerja yang baru ya Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati setiap para perencana, setiap para pengambil keputusan. Berikan mereka hikmat, pengetahuan, berikan mereka insight, wawasan ya Tuhan. Maka Tuhan akan menentukan kalau mereka Tuhan tunjukkan kalau mereka salah, Tuhan tegur kalau mereka salah, dan Tuhan perbaiki. Dan biarlah ya Tuhan di tempat ini hanya kekudusan-Mu yang menjadi andalan kami, hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami patahkan segala yang tidak kudus di tempat ini, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat
jemaat-jemaat ya Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Engkau melihat hati daripada setiap jemaat-jemaat-Mu. Semuanya kami datang Tuhan dengan memiliki pergumulan kami masing-masing. Apapun itu ya Tuhan, biarlah hari ini Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan selesaikan, dan kami mau melakukan firman-Mu, dan firman-Mu itu nanti akan menyelesaikan setiap pergumulan kami. Dan sebulan ini Tuhan, kami akan merasakan tuntunan-Mu, sehingga kami akan datang, bahkan kami akan datang tidak lagi sendiri, tapi kami mengajak orang-orang di mana kami sudah merasakan kasih-Mu di tempat ini, sebab kami tidak mau menikmati kasih-Mu sendiri. Kami mau membagikan kasih-Mu kepada orang untuk kami cari tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga ya Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Kiranya Tuhan untuk mengurus negara kami ini dengan kearifan, dengan bijaksana. Berkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, berkati para Menteri, DPR, semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Sumatera Utara, Kota Medan. Biarlah kiranya Wali Kota dan Gubernur semua dalam tangan-Mu. Biarlah hati pikiran mereka dalam tangan-Mu, seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan mengalirkan kemana Tuhan kehendaki. Dan biarlah setiap kehidupan mereka ya Tuhan diliputi oleh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat kota kudus-Mu, Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Diberkatilah kotamu, tembok-tembokmu, sentosalah murid-murid-Mu. Biarlah kiranya setiap hati yang rindu untuk merayakan ziarah di tanah-Mu itu diberkati berlimpah-limpah. Dan biarlah kami berdoa mengatakan, diberkatilah Engkau dan datang dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, biarlah semua doa kami ini Kau sempurnakan ya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkau lah pemilik kesempurnaan kemuliaan. Dan Tuhan, sebelum kami pulang, sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami boleh menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Terima kasih Bapak buat ibadah yang sudah kami lakukan. Terima kasih buat segala sesuatu yang telah kami lakukan bagi tempat ini. Bagi ibadah ini, bagi firman Tuhan yang sudah ditampung, doa pujian penyembahan itu berbahan. Mari angkat tangan dan wajah kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai malam sampai selamanya. Mari yang percaya diberkati sama-sama katakan.
Tuhan.